Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya menyampaikan masih dari tema dari dampak karakter ya, dari the karakter. Saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema memberi tanpa batas. Memberi tanpa batas. Memberi tanpa batas ini adalah kalau kita berbicara tentang karakter kita sebagai orang percaya, maka kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya buah roh ya. Kita semua tahu dalam Galatia pasal 5 ayat 22 itu berbicara tentang buah roh ya. Saya bacakan Galatia pasal 5 ayat 22 sebenarnya sampai 23 ya. Dikatakan begini, tetapi apabila Roh Kudus menguasai hidup kita, Ia akan menghasilkan buah-buah ini di dalam diri kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keramahan, kebaikan, kesetiaan. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang memberi tanpa batas yang adalah karakter kita sebagai orang percaya. Karena firman Tuhan berkata bahwa apabila Roh Kudus menguasai hidup kita. Jadi intinya adalah kalau Roh Kudus atau kalau kita biarkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Sebab Bapak Ibu Saudara dan saya dengan kekuatan dan kemampuan kita tidak bisa. Ya kita sering kali menyerah, kita sering kali kalah, kita sering kali akhirnya putus asa. Karena kita mengikuti keinginan kita, tapi waktu kita membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kita, maka ayat selanjutnya dikatakan, Ia yaitu Roh Kudus ya. Masih firman Allah yang hidup tadi. Maka Ia yaitu Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah ini dalam diri kita ya. Jadi karena Roh Kudus yang menguasai hidup kita, maka Roh Kudus yang akan memampukan kita, menolong kita menghasilkan yaitu kasih, sukacita dan seterusnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memberi tanpa batas adalah bagian dari Roh Kudus yaitu kebaikan. Boleh tampilkan yang terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan begini, tetapi kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, hal itu pasti tampak lewat cara hidup kita yang saling mengasihi, bersukacita, damai, sabar dalam kesusahan, murah hati, suka menolong sesama, menepati janji. Ya, saya memberikan warna. Kalau hidup kita dipimpin sekali lagi, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka itu pasti akan nampak lewat apa cara hidup kita ya. Dan saya akan tekankan malam hari ini dalam hal memberi tanpa batas yaitu menolong sesama. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Menolong atau memberi tanpa batas itu berbeda dengan seperti yang biasa kita lakukan ya. Atau kita memberi karena ada faktor-faktor tertentu ya, balas budi gitu ya, membalas jasa orang lain atau supaya kita berharap bahwa next time orang itu yang kita bantu, yang kita tolong, dia juga bisa membantu kita, dia bisa menolong kita. Itu beda ya, bukan seperti itu yang dimaksud dengan memberi tanpa batas. Berbagi berarti memberikan atau menerima sesuatu dari apa yang kita miliki, baik itu barang, cerita, kisah, uang, makanan dan segala hal yang penting bagi hidup kita. Berbagi juga bisa diartikan sebagai penggunaan bersama atas suatu sumber daya atau ruang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali yang ada dalam pikiran kita ketika kita berbicara tentang berbagi atau memberi, maka selalu yang ada dalam pikiran kita adalah bersifat materi atau uang. Nah saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari yang saya tulis tadi berbagi berarti memberikan atau menerima sesuatu apa yang kita miliki itu bukan saja berupa barang tapi cerita. Ya saya ingat tadi waktu saya lihat worship leader kita Dr. Elia ya, worship leader kita tadi yang laki-laki itu dokter ya. Beberapa waktu yang lalu pernah bertugas di puskesmas apa yang di pinggir pantai itu, mana tadi? Ada yang di pinggir pantai itu, di Talise ya. Waktu dia bertugas di Talise kemudian ada keluarga ya, ada keluarga entah bagaimana saya lupa gitu ya. Kami saling dia menanyakan sesuatu saya lupa bagaimana ceritanya. Kemudian dia bilang kakak, dia panggil saya kakak, dia bilang kak
ada itu dokter dia bilang, apa masih muda, dia jelaskan seperti, saya ingat sebelah, oh anu tuh yang tinggi-tinggi orangnya, dia bilang iyo, dia bilang, aduh enak sekali Kak, kalau dia yang menerangkan, dia jelaskan gitu. Jadi apa pasien itu yang yang menerima penjelasan dari dokter Elia itu sangat tertolong, dia bilang enak sekali Kak, kalau dia yang melayani, jadi pasien-pasien kalau menanyakan sesuatu, dia jelaskan dengan sabar gitu ya, dia jelaskan dengan mendetail. Nah itu kan adalah bagian dari kemurahan hati yang kita bisa bagikan. Tidak selamanya bahwa kita membagi sesuatu kepada orang itu dalam bentuk materi. Saya ingat ketika saya masih kuliah tahun 80-an saudara ya. Di zaman kalian sekarang kan ya masih kuliah yang sekolah gitu ya. Itu sangat dimudahkan dengan teknologi yang ada. Waktu saya kuliah Bapak Ibu, waktu saya kuliah di Sekolah Teologi di Jogja. Kemudian kami dapat tugas saya kira mungkin bukan cuma saya, mungkin ada satu dua barangkali di antara yang hadir, yang salah satu mata kuliah kita itu yang ini sekali waktu sekolah mungkin bahasa Inggris saudara ya. Jadi kami punya tugas, ada tugas bacaan dan menerjemahkan, waduh. Jadi ada salah satu teman saya, dia sekarang hamba Tuhan di gerejanya Om Ho yang ada di Jakarta, itu namanya Pendeta Amos Hosea gitu ya, teman saya. Nah dia pintar bahasa Inggris, teman-teman saya yang lain rata-rata kami gitu mungkin cuma 10% barangkali yang mungkin 5% gitu ya. Nah jadi kami ada tugas seperti gitu, waduh kelang kabut kami semua gitu ya. Harus kan pakai kamus saudara ya, bukan seperti sekarang kan tinggal buka semua serba mudah seperti gitu ya. Sampai kita bilang, bantu dong, tolong dong gitu ya, bantuin, wah dia ndak ini gitu ya. Dan kan pacarnya bilang gini, saya saja pacarnya dia tidak bantu apalagi kamu gitu ya. Saudara saya mau bilang begini bahwa bantuan kita itu tidak harus dalam bentuk materi. Ya. Ada teman kalian, ada teman kita yang curhat, yang mungkin dia telepon sampai mungkin telinga kita sudah panas, mungkin HP kita sudah mau lobet gitu karena dia cerita, dia curhat dengan pergumulannya gitu ya. Biasanya kan di akhir dia bilang gini, terima kasih ya kamu sudah mau mendengarkan cerita saya, keluhan saya. Bukankah itu sesuatu hal yang bisa berdampak kepada orang lain. Memang kita tidak bisa membantu secara finansial waktu mungkin dia cerita tentang keadaan keluarganya. Tapi setidaknya waktu dia telepon kita mau menerima, kita mau mendengarkan kisahnya, keluh kesahnya dan lain sebagainya. Apalagi kalau ditambah dengan kita bisa membantu bukan ya. Ada hal-hal yang mungkin para pelayan Tuhan, para penerima tamu di tempat ini, ya kita yang mungkin biasa di depan ya, walaupun mungkin kita tidak membantu secara finansial, mungkin waktu kita menyambut jemaat yang datang dengan senyum kita gitu ya, dengan sukacita yang kita alami, bukan sukacita yang dibuat-buat seperti gitu saudara, kita juga bisa membantu orang lain. Nah Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar ya dari kehidupan jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Jemaat-jemaat di Makedonia itu mengapa mereka bisa melakukan, memberi melampaui dari apa yang mereka bisa. Karena mereka sudah merasakan. Saya kira bahwa kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, anak-anak para mahasiswa, para pelajar. Jika engkau pernah mengalami sesuatu dan ketika orang lain minta bantuan yang seperti kau pernah alami. Maka itu bukan sesuatu hal yang terlalu sulit buat kita untuk melakukan kepada orang lain. Karena apa? Kita pernah mengalami, kita pernah merasakan. Jemaat Tuhan atau jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Mereka adalah orang-orang yang mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan. Itu sebabnya ketika Paulus menyampaikan kondisi atau keadaan jemaat yang ada di Yerusalem. Mereka mengalami aniaya, penderitaan yang begitu hebat, begitu luar biasa. Mereka tidak harus dipaksa, mereka tidak harus terus didoktrin kalau kamu tidak memberi nanti begini-begini, tidak. Tapi mereka dengan penuh sukacita mereka melakukan. Mari kita buka dalam
2 Korintus pasal 8, saudara bisa lihat nanti di multimedia ya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9 saya baca untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata begini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia menceritakan, ya dia menyampaikan, dia juga memotivasi kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus bahwa ada loh teladan dari kehidupan jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat-jemaat yang ada di Makedonia itu adalah Tesalonika, jemaat Tesalonika, surat Paulus kan ada kepada jemaat di Tesalonika, juga ada Berea dan juga Filipi. Jadi waktu Paulus menulis suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus, dia menceritakan kepada mereka bahwa kamu dalam dalam ayatnya yang karena saya ulang ya, karena saya tidak pakai ini. Dikatakan maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Paulus berkata bahwa kamu kaya dalam segala apa? Dalam segala sesuatu, iman, perkataan, pengetahuan dan seterusnya. Tetapi Paulus berkata supaya kamu juga memahami dan mengerti bahwa ada jemaat-jemaat di Makedonia yang secara finansial mereka sangat-sangat terbatas. Bahkan dalam terjemahan yang lain dikatakan mereka sangat miskin. Tetapi sekalipun mereka sangat miskin, tetapi bukan berarti bahwa membatasi mereka untuk membantu jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem yang mengalami pengalaman yang sama, yaitu penderitaan dan kesulitan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kemurahan hati adalah sebuah sikap kerelaan dalam memberi atau menabur tanpa kita mengharapkan imbalan. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, ya, jemaat-jemaat di Makedonia, mereka membantu, mereka memberi dan mereka tidak pernah mengharapkan imbalan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ini adalah sifat Allah, karakter Allah, ya. Untuk kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita praktekkan dalam hidup kita. Sekali lagi bukan hanya sebatas kepada finansial, ya, untuk kita bisa membantu, bisa menolong orang. Tapi setidaknya mungkin ketika kita menyapa mereka, kita bisa mendengar keluh kesah mereka, ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Maka saya percaya bahwa Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita.
Mungkin hal yang sepele barangkali gitu ya, hal yang sederhana saudara. Pernahkah kita melebihkan, kalau parkir sekarang kan mobil itu 4.000 ya. Pernah enggak kita bisa melebihkan 5.000, 1.000 saja. Kita kasih 5.000 ya, kemudian waktu dia mengembalikan, oh enggak usah diambil saja ya. Saya percaya bahwa tukang parkir itu akan berkata, terima kasih ya Bu ya, terima kasih gitu ya. Yang harusnya kita parkir motor 2.000, saya hafal saudara ya. Di dompet saya itu saya siapkan uang parkir 2.000 ya. Jadi kalau saya memberi gitu ya. Memang kadang-kadang juga ya, ini kan saya kira bukan cuma perasaan, bukan cuma keluhan saya. Kadang-kadang kan kita parkir gitu ya. Waktu kita parkir kita cari-cari tempat tidak ada, penuh gitu ya. Setengah mati kita ini baru dapat. Waktu kita mau keluar, muncul yang tukang parkir. Biasa kan bikin dongkol juga kan. Tapi kenapa tidak kalau ada yang waktu kita baru mau datang tukang parkirnya dia suruh ngatur. Ayo Bu, sorong-sorong gini, ini kita dia sudah atur, dia sangat membantu. Kenapa sih kalau umpamanya kita memberikan lebih, 1.000 itu tidak akan membuat kita jadi miskin kalau kita memberi lebih kepada mereka ya. Atau mungkin hal-hal yang lain yang kita bisa waktu kita ada orang kan saudara kan tidak selamanya ya. Ada orang yang mungkin kita tahu bahwa dia sangat-sangat dalam kekurangan. Kalau kita memberi mungkin 10.000 kita tidak akan pernah menjadi miskin ketika kita memberi lebih dari apa yang mungkin bisa kita perbuat kepada orang lain. Sekali lagi bahwa ada banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Kalian yang kos-kosan mungkin teman kosmu di sebelah gitu ya. Sudah 2 minggu tidak dapat kiriman dari orang tua, mungkin masa paceklik barangkali ya, paceklik itu tidak bisa panen gitu ya, coklat tidak berhasil waktu itu, waktu yang panennya lalu-lalu kan ini ya, sehingga mungkin kalian enak-enak setiap ada apa yang biasa antar makanan gitu ya, hampir setiap hari, padahal temanmu di sebelah kosmu itu mungkin sudah 1-2 hari, 1-2 minggu, mungkin tinggal nasi, garam, tinggal ya variasi gitu ya, dengan makanan-makanan yang bisa mengganjal perutnya. Atau ada banyak hal lain ya. Saya sempat protes memang sama anak saya yang tua saudara ya. Saya harapkan bahwa dia kuliah tepat pada waktunya gitu ya. Tapi ternyata dia lewat satu tahun. Kemudian akhirnya saya tahu bahwa kenapa dia lewat 1 tahun. Kami kirimkan dia motor waktu dia kuliah di Manado. Kemudian waktu dia kuliah di Manado. Ternyata ada banyak teman-temannya khususnya seniornya yang dari luar Jawa, dari luar Manado, ada yang dari Jakarta di beberapa tempat. Jadi dia membantu mereka, dia antar-antar kemana, ketemu dosen, kemudian urus ini urus itu. Sekalipun akhirnya dia tertunda 1 tahun ya. Awalnya saya bilang, kenapa nak kamu kok begini dan lain sebagainya. Nanti belakangan baru saya tahu dia bilang gini, ada kakak seniorku dia kesulitan, dia mau ketemu dosen, tidak ada kendaraan dan lain sebagainya. Memang kadang-kadang juga harus berhikmat ya saudara ya. Kalian yang mau bantu, jangan sampai akhirnya kalian sendiri kuliahmu terbengkelai hanya karena bantu orang lain. Artinya bahwa yang saya bilang bahwa apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah ya. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang ada di Makedonia menjadi pembelajaran buat kita. Yang pertama adalah mereka memberi didasari dengan kemurahan ya. Dalam ayat yang kedua dikatakan mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya katakan tadi sore bahwa kita sudah mengalami kemurahan Tuhan lebih-lebih dan lebih banyak lagi. Ya, itu sebabnya karena kita pernah mengalami kemurahan Tuhan dan selalu dan terus mengalami kemurahan Tuhan, maka kita pun juga melakukan kemurahan itu kepada orang lain. Iya, melalui kita Tuhan mau supaya kita bisa menyalurkan kemurahan Tuhan melalui hidup kita ini kepada orang lain. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa buat kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi jemaat-jemaat yang di Makedonia ini mereka dalam kekurangan, dalam keterbatasan. Tapi lihatlah bahwa mereka memberi didasari dengan kemurahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita memberi berdasarkan karena kita mampu, karena kita bisa gitu ya. Ada seorang teolog berkata gini, kalau orang yang kaya gitu memberi karena dari kelebihannya, karena dia mampu, itu biasa saudara. Tapi kalau ada orang yang secara finansialnya juga miskin, bahkan mungkin mohon maaf kita bisa mungkin kayak melarat, tapi dia bisa membantu, dia bisa menolong, itu sesuatu yang luar biasa.
Itu sebabnya kalau kita memberi, kalau kita membantu orang lain, kalau kita menolong orang lain dalam bentuk apapun juga ya. Mungkin nasihat kita, mungkin sapaan kita, mungkin secara finansial kita ada lebih kita bisa membantu. Mari lakukan dan didasari dengan kemurahan. Karena kemurahan itu adalah karakter Allah yang harus dimiliki oleh setiap kita. Kita tidak bisa pilah-pilah saudara ya. Waktu kita baca Galatia pasalnya yang kelima itu tentang buah roh lalu oh saya ini cocok, oh ini tidak bisa. Kalau pengendalian diri itu tidak cocok buat saya. Kalau kasih ya oke bolehlah, tidak bisa gitu ya. Dari 9 buah roh yang disebutkan di sana gitu ya. Maka kita tidak bisa memilah-milah. Kita minta sekali lagi dalam bacaan tadi yang pertama dikatakan bahwa kalau Roh Kudus itu menguasai kita maka dia akan memampukan kita, dia akan menolong kita untuk melakukannya. Termasuk tentang hal kemurahan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama mari kita memberi didasari dengan kemurahan. Kita sudah terlalu banyak mengalami kemurahan Tuhan bukan dalam hidup kita. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa berkata bahwa oh karena saya ini hebat, karena saya luar biasa, karena saya ini pola makan saya itu teratur gitu ya. Saya olahraga dan lain sebagainya. Tidak, semua karena kemurahan Tuhan. Saya WA sama keponakan saya. Suaminya itu mungkin baru umur 40 barangkali ya, belum sampai 40 mungkin. Divonis oleh dokter dia hampir meninggal. Ini serangan jantung yang kedua. Dia mungkin 40 barangkali kalau tidak salah gitu umurnya ya. Dia ini serangan jantung yang kedua ya. Waktu serangan jantung yang pertama, dia sempat bilang sama istrinya. Dia bilang, kenapa ya kok Tuhan tidak sekalian panggil sama saya. Wah saya marah saudara ya, saya marah karena apa? Saya bilang, enakan kamu yang pergi gitu ya. Kok tidak ingat istrimu, anak-anakmu, siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Kayaknya enak sekali bilang, kenapa tidak sekalian Tuhan panggil saja saya gitu, mati saya bilang gitu ya. Nah akhirnya waktu dia serangan yang kedua gitu, saya WA dengan ponakan saya, kemudian ponakan saya bilang gini, kasih tahu sama dia, kan saya belum, mungkin habis ini, mungkin dalam berapa hari ini saya ketemu ya. Saya bilang, itu Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kamu. Dan waktu yang serangan yang kedua ini baru dia sadar bahwa Tuhan masih berkasih karunia kepadanya. Karena dia baru tahu bahwa ada orang-orang yang serangan jantung langsung pergi saudara ya. Dan Tuhan masih memberikan kesempatan kepadanya. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin ada banyak di antara kita ya. Yang hanya karena hal-hal yang kelihatan sepele bisa membuat kita jadi nyaris mati saudara ya. Tapi kalau Tuhan bisa menolong kita sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan ya, semua karena kebaikan Tuhan. Suami dari keponakan saya ini harus pasang 3 ring cincin di jantungnya ya. 1 sudah terpasang, mungkin berapa bulan kemudian akan pasang lagi 2 gitu ya. Jarinya tidak pakai cincin tapi cukup jantungnya pakai cincin gitu ya. Tidak perlu kita harus menunggu harus pasang ring dulu saudara baru kita mau melakukan sesuatu. Tuhan sudah berkasih karunia, Tuhan berkemurahan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita juga membagikan kemurahan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita kepada orang lain ya. Kita memberi didasari dengan kemurahan, bukan ada balas jasa ya. Yang kedua saudara, memberi melampaui kemampuan kita ya. Mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup yang ketiga berkata begini, mereka memberikan bukan hanya apa yang dapat mereka berikan, melainkan lebih daripada itu. Saya dapat memberi kesaksian bahwa mereka melakukannya dengan rela hati, bukan karena paksaan dari pihak saya. Bapak ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam ayatnya yang keempat dikatakan di sana dengan kerelaan sendiri. Mereka meminta dan mendesak kami. Luar biasa saudara, mereka mendesak. Ayatnya yang keempat dikatakan bahwa mereka justru yang minta jemaat-jemaat yang ada di Makedonia ini yang kekurangan, yang mereka juga dalam miskin, bahkan dalam terjemahan yang lain berkata mereka sangat miskin. Tapi mereka yang datang kepada Paulus, mereka meminta kepada Paulus, bukan cuma meminta tapi dikatakan mereka mendesak supaya apa? Mereka juga dilibatkan. Dikatakan ayat 4 dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh anugerah untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Itu bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa saudara ya?
hari-hari ini ya walaupun mungkin sudah berkali-kali dihimbau, kadang-kadang kan sudah berkali-kali dihimbau, tapi aman-aman saja, tenang-tenang saja. Tapi jemaat di jemaat-jemaat yang ada di Makedonia ini, mereka yang bilang kepada Paulus, bahkan mereka bilang, mereka mendesak supaya kami juga diberikan kesempatan gitu ya. Bukan soal berapa yang kita bisa beri saudara. Seringkali kita berkata, tunggu saya kaya, tunggu saya punya, tunggu saya sudah berkelimpahan, tunggu saya sudah berkelebihan baru saya bantu orang lain. Kalau kita menunggu kapan kita berkelebihan, kalau kita punya baru memberi, kita tidak akan pernah memberi. Tapi waktu kita memberi sekalipun kita juga dalam kekurangan, dalam keterbatasan yang sebenarnya itu kita butuhkan, tapi karena kasih Tuhan, dorongan dari Roh Kudus yang dalam hidup kita yang mendorong kita untuk melakukan. Saya percaya bahwa sekalipun kita membutuhkan, sekalipun kita sangat kekurangan bahkan, tapi kita akan memberi. Tapi saya bilang gini, seperti saya katakan di ibadah raya yang ketiga tadi. Untuk poin yang ketiga ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita harus minta kepekaan dari Roh Kudus. Kita juga harus minta supaya Roh Kudus menolong kita sehingga kita tidak orang bilang takabur ya. Tidak sembarangan langsung orang datang menangis, aduh tolong kasihan saya begini. Oh langsung lepas gitu ya. Dengar kemari dia cuma pakai judi online, dia cuma pergi happy di sana. Berapa banyak saya ketemu dengan orang-orang yang mereka bercerita dengan saya bilang gini. Bahkan juga saya lihat di komen-komen di FB gitu ya. Mereka bilang gini, dia yang happy, dia pinjam saya punya uang, saya yang menderita gitu ya, saya yang sengsara. Itulah karena apa? Perlu juga kita minta hikmat dari Roh Kudus ya. Minta kepekaan supaya ketika kita membantu, ketika kita menolong orang yang tepat, kita membantu orang yang tepat gitu ya. Mungkin waktu kita menolong yang pertama, biasanya begini Bapak Ibu Saudara ya, dari pengalaman hidup ya. Waktu kita menolong yang pertama, kita memberi karena berdasarkan belas kasihan ya. Aduh kasihan Katu dia punya anak, dia menderita gini-gini, kita bantu. Tapi kadang-kadang ada orang yang memanfaatkan. Ya saya pernah pengalaman seperti gitu. Saya memberikan ya apa yang saya bisa bantu. Kemudian berapa waktu kemudian dia WA kalau saya tidak salah, saya lupa dia WA atau dia telepon. Dia bilang, Ibu bolehkah Ibu bantu saya? Nilainya cukup cukup besar saudara ya, 2 juta. Dia bilang, Ibu saya mau kos, soalnya kos yang saya dapat ini sudah komplit, sudah lengkap di situ, sudah saya tidak perlu bawa tempat tidur, sudah ada alat-alat makan dan lain sebagainya. Saya bilang, kamu pinjam uang 2 juta, kamu kira itu sesuatu dalam hatiku ya. Cuma saya bilang, minta maaf untuk dana yang sebesar itu saya tidak punya. Oke lah kalau saya bantu kamu hanya untuk membeli sesuatu gitu ya, mungkin kita bisa bantu. Itu yang saya katakan tadi bahwa waktu kita memberi ya, waktu kita memberi melampaui kemampuan kita, minta hikmat dari Tuhan. Apalagi kalau ada orang-orang tertentu yang bisa memanfaatkan kemurahan hati kita. Bukankah ada banyak orang bilang gini, orang Kristen itu murah hati loh. Apa si ibu ini, si bapak ini ya. Pokoknya kalau kita minta tolong, dia kasih. Akhirnya ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan. Saudara, jemaat-jemaat yang ada di Makedonia ya. Waktu mereka memberi sekalipun mereka dalam kekurangan. Karena mereka tahu bahwa mereka memberi kepada sesama umat Tuhan, sesama tubuh Kristus yang ada di Yerusalem yang dalam kekurangan. Mereka memberi pada yang tepat, memberi pada waktu yang tepat, memberi pada orang yang tepat gitu ya. Yang ketiga, memberi diri kepada Allah. Ayatnya yang kelima bagian B dikatakan begini, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saya mau katakan begini bahwa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita memberi melampaui kemampuan, memberi dengan didasari dengan kemurahan, itu bisa terjadi kalau kita memberi diri kita kepada Allah. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya bisa memberi dengan kemurahan, didasari dengan kemurahan kalau kita tidak pernah memberikan diri kita kepada Allah. Jemaat-jemaat yang ada di Makedonia pertama-tama dikatakan bahwa mereka memberikan diri mereka kepada Allah. Mereka mendedikasikan hidup mereka kepada Tuhan ya. Ada pelajaran yang penting dari jemaat-jemaat di Makedonia bagi kita, yaitu bahwa pertama-tama kita dedikasikan hidup kita kepada Allah. Kita serahkan hidup kita kepada Allah. Kita memberikan hidup kita kepada Allah, barulah kepada manusia.
Sehingga ketika kita membantu, ketika kita menolong orang, ketika kita memberikan sesuatu, maka pemberian kita itu bukan karena mencari popularitas, pansos, atau supaya kita dianggap orang yang murah hati, tidak. Kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan dan kita mau taat pada firman-Nya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini juga kita belajar bahwa apa yang menjadi motivasi kita, apa yang menjadi tujuan dari pemberian kita ketika kita menolong orang lain. Apakah itu untuk mencari penghormatan dari manusia? Ataukah karena kita mengasihi Tuhan? Karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memberi hanya karena supaya kita dipuji, supaya orang bilang, aduh dia kayak center kelas ya, dia murah, dia baik sekali. Dan ketika orang yang kita bantu, orang yang kita tolong, orang yang kita berikan sesuatu, kita melakukan kesalahan atau orang itu melakukan kesalahan, maka kita pasti akan mengungkit. Itu sudah otomatis gitu ya. Sudah jelas manusiawi kita itu pasti akan bilang, dulu kita ada bantu sama dia, sekarang setelah tak baik, tidak ada dia ingat-ingat kita. Karena apa? Kita memberi, karena apa? Memberi dengan pamrih. Padahal kita diajar untuk memberi tanpa pamrih. Waktu kita memberi karena apa? Karena kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dan waktu kita melakukan bagian kita sadar bahwa waktu saya memberi, saya melakukan ini karena hanya anugerah Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 11 ayat yang ke-6 bagian A dikatakan begini. Saudara tidak mungkin menyukakan hati Allah tanpa iman, tanpa bergantung kepadanya. Kita tidak mungkin akan memberi dengan penuh sukacita. Kita tidak mungkin memberi dengan penuh kemurahan kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, kalau kita tidak beriman kepada Tuhan, kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Paulus juga menulis suratnya kepada jemaat di Roma. Dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan begini. Karena itu saudara sekalian yang saya kasihi, saya mohon supaya saudara memberikan tubuh saudara kepada Allah sebagai suatu persembahan yang hidup dan suci. Suatu persembahan yang menyukakan hatinya. Mengingat hal-hal yang telah dilakukannya bagi saudara. Apakah permintaan ini terlalu banyak? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kitab Roma itu terbagi dua saudara ya. Pasal 1 sampai dengan pasal 11, Paulus banyak berbicara tentang doktrin ya. Doktrin-doktrin dia berbicara pasal 1 sampai pasal 11. Tapi kemudian pasal 12 dan seterusnya itu hal-hal yang praktis. Itu sebabnya memasuki pasal yang ke-12 ini, Paulus berkata karena itu, karena apa? Karena apa yang Tuhan sudah buat di pasal 1 sampai pasalnya yang ke-11. Di mana oleh karena anugerah Tuhan kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita yang patut dihukum, kita patut dimurkai dan kita terpisah dengan Allah karena dosa kita. Tapi karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dia menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Paulus berkata karena itu, iya saudara sekalian. Dia minta supaya apa? Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dalam terjemahan LAI, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus ya. Persembahan yang hidup dan yang suci, suatu persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Kita persembahkan terlebih dahulu hidup kita kepada Tuhan. Kita mendedikasikan hidup kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian dalam hidup kita, maka kita melakukannya bukan untuk mencari popularitas. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga apakah kita dipuji atau tidak, dianggap atau tidak pemberian kita, tidak akan membuat kita kecewa. Ya. Karena apa? Kita melakukan karena murni, ya Tuhan sudah menyelamatkan saya. Saya mau katakan begini, kalau saja Allah ya, waktu dia berkemurahan hati dalam hidup kita, dia berkasih karunia dalam hidup kita, dia menyelamatkan kita. Lalu dalam perjalanan hidup kita, apakah di antara saudara dan saya yang hadir malam hari ini bisa menjamin bahwa, sejak saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya tidak pernah berdosa. Pikiran saya jaga baik-baik, mulut saya jaga baik-baik, hati saya jaga baik-baik, perbuatan saya jaga sehingga saya tidak pernah berdosa. Saya kira bahwa terlalu sombong kalau ada yang bilang seperti gitu ya. Karena tanpa kita sadari kita lihat orang saja mungkin bajunya ini pikiran kita jangan-jangan gitu ya. Orang mungkin ada baik-baik naik mobil, dia bilang jangan-jangan.
itu kan sudah kita berdosa. Artinya bahwa dalam perjalanan hidup kita setelah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita kecenderungan untuk melakukan dosa itu tetap ada karena kita masih hidup dalam daging. Itu sebabnya Paulus berkata, keinginan daging dan keinginan roh selalu bertentangan. Keinginan roh kita mau melakukan firman Tuhan, mau tunduk pada firman Tuhan, tapi keinginan daging kita seringkali justru lebih dominan. Karena itu kita butuh Roh Kudus yang mengajar kita, menolong kita, menginsafkan kita akan dosa dan pelanggaran kita. Nah, waktu dalam perjalanan itu kan kita bisa salah, kita bisa keliru. Kata-kata kita, perbuatan kita dan lain sebagainya. Dan kalau Tuhan mau ungkit-ungkit, saya sudah selamatkan kamu loh. Kenapa kamu masih berdosa? Kenapa kamu tidak berterima kasih kepada saya? Kamu kalau tidur sampai karena kecapean tidak berdoa. Bangun pagi karena buru-buru mau ke kantor, mau ke kampus sudah ini. Tidak berdoa, tidak baca firman. Kira-kira kalau Tuhan mengungkit, habis kita semua saudara. Itu sebabnya kalau kita sudah mengalami kemurahan Tuhan. Ketika kita melakukan kemurahan kepada orang lain, jangan kita melakukan supaya mencari pujian. Iya, tapi kita melakukan karena Tuhan mengasihi kita. Teruslah kita mendisiplin diri kita dalam hal memberi ya, dengan kemurahan hati. Baik itu materi, baik itu hal-hal yang lain yang kita bisa lakukan sesuai dengan kemampuan kita ya. Kita bisa menyapa orang lain, mungkin kita bisa menelpon kemarin di ibadah Umas gitu ya, renungan melalui video. Ada seorang Oma Sian namanya ya. Oma Sian ini dia bilang gini, walaupun kita sudah usia lansia, tapi bukan berarti kita tidak punya lagi tujuan hidup ya. Kita masih punya tujuan hidup. Kita bisa telepon orang apa teman kita gitu ya. Kita mungkin secara fisik sudah tidak bisa mengunjungi, mungkin tidak ada yang antar, mungkin juga karena faktor kesehatan, mungkin ke rumah sakitnya kan bisa saja ya jadi alasan. Tapi kita bisa telepon. Ada banyak cara yang kita bisa lakukan dalam hidup kita untuk menyatakan kemurahan hati kita kepada orang lain karena kita sudah mengalami kemurahan Tuhan ya. Amsal pasalnya yang ke-11 ayat 25 sebagai ayat terakhir dikatakan begini. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan, orang yang suka menolong akan ditolong juga. Waktu kita bisa memberi tanpa batas, kita akan sadar bahwa ternyata ada banyak orang, ada orang lain yang lebih membutuhkan dari kita yang sebenarnya kita juga butuhkan pemberian itu. Dan waktu kita bisa memberi tanpa batas, ada kepuasan dalam hati kita. Karena apa? Kita bisa menundukkan kedagingan kita dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kalau kita bisa, bukan karena saya, bukan karena kita, tapi karena semata-mata pekerjaan Roh Kudus yang kita biarkan dia bekerja dalam hidup kita.